Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, kali ini kita akan membahas mengenai bab baru, yaitu mengenai penyajian data, masih materi kelas 7 di semester genap. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai penyajian data ini, kita terlebih dahulu harus mengenal apa itu data. Kita harus kenali dulu data tersebut. Jadi, sebelum kita mengenal data, ada istilah ya, kata berasal dari bahasa Inggris, ada kata berasal dari bahasa Inggris bersifat majemuk, yaitu datum, keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Jadi keterangan dari suatu narasumber atau objek itu dinamakan datum, sedangkan kumpulan-kumpulan dari datum itu baru disebut dengan data. Jadi kalau baru satu keterangan itu baru dinamakan dengan datum, tapi kalau sudah banyak keterangan, sudah banyak informasi atau keterangan yang diperoleh dari narasumber ataupun objek yang diamati misalnya, itu baru dinamakan sebuah data. Baru kita akan sajikan data tersebut ketika kita sudah memiliki data. Jadi kalau dia masih dalam bentuk datum, itu tidak bisa disajikan seperti itu. Nah, kita akan coba lihat cara memperoleh data itu dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama yaitu dengan cara wawancara atau interview. Kedua itu dengan menggunakan kuesioner atau kita kenal dengan kata angket. Yang ketiga, yang terakhir yaitu observasi atau pengamatan. Kita akan bahas satu persatu mengenai wawancara, kuesioner, dan observasi ini, dan juga contoh-contohnya. Simak dengan baik. Yang pertama, wawancara atau interview. Apa sih wawancara atau interview itu? Yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Jadi yang harus digarisbawahi adalah mengajukan pertanyaan secara langsung. Jadi cara mengumpulkan data secara langsung gitu. Jadi orangnya langsung kita panggil, langsung dengan orangnya langsung, tidak dengan orang lain seperti itu. Misal seperti ketika kita ingin sensus ya ke rumah-rumah, kita ingin mengetahui jumlah kepala keluarganya berapa, jumlah kepala keluarganya pasti satu ya, atau jumlah anak-anaknya ada berapa. Jadi langsung datang ke rumah-rumah seperti itu kalau sensus. Atau ketika kita melamar pekerjaan, ketika kita melamar pekerjaan, ada beberapa hal yang ingin ditanyakan oleh HRD atau pimpinan, biasanya langsung dengan wawancara. Jadi yang sifatnya langsung seperti itu dinamakan wawancara. Jadi data-data yang dikumpulkan itulah yang cara memperolehnya melalui wawancara atau kita kenal juga dengan interview. Yang kedua yaitu dengan cara kuesioner atau angket, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengirimkan daftar pertanyaan kepada narasumber. Jadi kita sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, lalu kita kasih ke narasumber atau orang yang ingin kita mintai keterangan, dan dia mengerjakan angket atau pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti itu. Seperti halnya ketika kita ini mengisi angket, misalnya ini contoh mengisi angket, bagaimana sih belajar di sekolah kita misalnya seperti itu. Di situ sudah ada pertanyaan-pertanyaannya, misalnya disiplinkah sekolah ini, atau menarikkah atau senangkah sekolah di sini, seperti pertanyaan-pertanyaan yang simpel seperti itu dinamakan kuesioner. Jadi si responden ataupun narasumber hanya tinggal mengisi ya tidak seperti itu dinamakan kuesioner ataupun angket. Nah, yang ketiga itu cara mengumpulkan data melalui observasi atau pengamatan. Nah, ini sering terjadi di pelajaran matematika maupun IPA juga, biologi seperti itu ya, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung objek atau kejadian tersebut. Misal seperti contoh ini, kita ingin mengenal kupu-kupu. Jadi dilihat kupu-kupu ini warnanya apa, besarnya berapa, seperti itu. Ya, jadi secara langsung, jadi tidak melalui gambar atau lainnya. Nah, yang selanjutnya misalnya kita ingin melihat globus seperti itu ya, di mana letak Indonesia atau yang lainnya secara langsung. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis data. Dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu data primer, kedua data sekunder. Apa itu data primer? Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Jadi langsung diperoleh dari sumbernya. Misalnya seperti wawancara tadi atau pengamatan tadi ya, langsung dari sumbernya. Sedangkan untuk data sekunder itu data yang diperoleh secara tidak langsung, diperoleh dari pihak lain. Misalnya seperti
kita ingin mengetahui berapa jumlah kepala keluarga di sebuah kelurahan misalnya. Kita tidak datang ke rumah-rumah, tapi kita datang ke kelurahan, kita langsung minta datanya seperti itu. Jadi tidak kepada orangnya langsung, itu dinamakan data sekunder. Atau misal kita ingin mengetahui jumlah penduduk di Indonesia ini berapa sih sebenarnya, terus kita cari di internet, itu juga termasuk data sekunder. Nah, itulah beberapa data-data, baik itu jenisnya maupun cara mengumpulkan datanya. Bisa kalian simak kembali dan tolong kerjakan soal ini agar kalian lebih memahami apa itu data dan bagaimana cara mengumpulkan data tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.